Kalau kita mau bicara tentang extraordinary crime, ya harus ekstra juga sanksinya juga begitu kan? Pecat dan pidanakan. Iya betul, tidak harus mengikuti yang lembek begitu, pendekatan yang lembek seperti itu. Kalau saya sih menurut KPK sebenarnya ini momen yang bagus untuk mencoba membangkitkan kembali public trust, kepercayaan publik kepada KPK. Seharusnya ini dimanfaatkan untuk memberikan punishment atau penalti yang lebih berat kepada ini. Karena publik akan memahami bahwa KPK sekarang sudah lebih permisif dengan kejadian pungli dan melibatkan banyak orang, kira-kira seperti itu. Dan buat saya kemarin deklarasi atau permintaan mohon maaf itu satu adegan yang artifisial. Bertemu lagi di podcast Apa Kabar .news, Sampurasun. Lampes. Pemirsa, dalam minggu-minggu ini kita dijejali oleh informasi yang terkait dengan politik. Pinuhlahnya otak ceku masalah-masalah politik. Tapi persoalan kita sebenarnya bukan hanya politik, dan ini khawatir terlupakan ya. Persoalan yang juga penting selalu kita pantau ya, selalu kita awasi, yaitu persoalan pemberantasan korupsi. Nah ini nyaris kita lupakan dalam 2-3 bulan terakhir ya Kang Ded. Ya. Nah tapi kebetulan nih kemarin kita punya satu informasi yang bagus, tontonan yang bagus, bahwa ada 78 pegawai KPK yang sudah diputuskan oleh Dewan Pengawas KPK bersalah melakukan pungutan liar, tapi sanksinya lucu. Sanksinya ngan ukur minta maaf, hanya meminta maaf kepada publik. Nah kita nanti bahas persoalan itu, kemudian juga kita bahas soal upaya pemberantasan korupsi ke depan dikaitkan dengan perkembangan politik yang mutakhir. Nah, kita akan ngobrol dengan tokoh, dengan orang yang sangat concern terhadap pemberantasan korupsi, Kang Deddy Haryadi. Udah Bang Kang? Alhamdulillah. Beliau ini adalah pupuhu ya, ketua dari Beyond Corruption Watch. Beyond Anti-Corruption. Beyond Anti-Corruption. Kenapa jadi Beyond gitu Kang? Bakatingku kompleks gitu ya. Beyond Anti-Corruption, Kang Deddy Haryadi. Kang, kita melihat kemarin hari Selasa ya, 78 pegawai KPK beramai-ramai meminta maaf atas tindakan pelanggaran pungli yang mereka lakukan. Itu sanksi dari Dewas. Cukupkah dengan hanya meminta maaf kan? Kalau menurut saya tidak memadai itu karena jauh dari spirit untuk memberantas korupsi. Meskipun memang aturannya memang cukup meminta maaf. Kalau kita mau bicara tentang extraordinary crime, ya harus ekstra juga sanksinya juga begitu kan? Pecat dan pidanakan. Iya betul, tidak harus mengikuti yang lembek begitu, pendekatan yang lembek seperti itu. Kalau saya sih menurut KPK sebenarnya ini momen yang bagus untuk mencoba membangkitkan kembali public trust, kepercayaan publik kepada KPK. Seharusnya ini dimanfaatkan untuk memberikan punishment atau penalti yang lebih berat kepada ini. Karena publik akan memahami bahwa KPK sekarang sudah lebih permisif dengan kejadian pungli dan melibatkan banyak orang, kira-kira seperti itu. Dan buat saya kemarin deklarasi atau permintaan mohon maaf itu satu adegan yang artifisial, teatrikal seperti itu, kira-kira begitu ya. Gimmick kayaknya. Iya. Dan prinsip zero tolerance terhadap korupsi itu berarti dilanggar, kira-kira begitu. Tidak memenuhi prinsip itulah. Iya. Tidak memenuhi prinsip extraordinary, pendekatannya tidak memenuhi prinsip zero tolerance. Jadi menurut saya patut disayangkan. Ini sayang sekali KPK, padahal sekarang ini adalah momentum bagi KPK untuk bagaimana meningkatkan kepercayaan publik bahwa ini adalah lembaga yang kredibel, berintegritas dalam memberantas korupsi. Nah Kang, gini ya,
kepercayaan publik gimana mau dibangun ketika ada persoalan yang jelas-jelas melakukan tindakan pelanggaran di tubuh KPK sendiri, sanksinya hanya minta maaf. Gimana mau menindak, membongkar korupsi atau kasus-kasus besar lainnya yang ada di dalamnya saja, sanksinya hanya cukup dengan permintaan maaf. Betul, menurut saya ini tidak ada problem internal di kelembagaan KPK juga. Dewas itu jauh lebih lembek ketimbang dulu namanya SPI, Satuan Pengawas Internal. Jauh lebih perkasa, jauh lebih efektif bagaimana memonitor, mengawasi perilaku-perilaku yang menyimpang di institusi anti corruption seperti itu. Jadi menurut saya ini satu tindakan yang tidak memperbaiki situasi menurut saya itu ya. Seharusnya justru KPK sekarang ini dalam posisi untuk bagaimana memperbaiki baik menyangkut kinerjanya maupun prestasinya terkait dengan berbagai tindakan-tindakan dua komisioner sebelumnya yang juga merusak reputasi KPK, Firly dan satu lagi perempuan itu siapa ya? Siapa? Lili. Nah, dari 5 2 yang kena perut. Nah, tadi disinggung masalah Firly. Selain tadi 78 pegawai KPK yang sudah disanksi hanya meminta maaf saja, kasus Firly pun sekarang kan nggak jelas di mana Firly sekarang. Terus sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi tidak ada upaya untuk mencegah atau menahannya. Bisa seperti itu, Kang? Ya menurut saya ini juga patut diragukan keseriusan dari Karyoto ya, yang dulu adalah bawahannya di KPK gitu kan. Jadi dimensi atau aspek orang ini ada unsur perselisihan pribadi, mungkin benar juga kira-kira begitu. Tapi terlepas dari itu, ini menunjukkan bahwa kepolisian tidak serius untuk menangani kasus Firly ini sebenarnya seperti itu. Mungkin jadi karena ada satu korps sama-sama polisi sama-sama seperti itu, mungkin jadi tidak atau mungkin juga karena satu situasi seimbang, sama-sama punya salah kira-kira gitu. Ya tapi Karyotonya sendiri mungkin problematik sehingga kalau ini ditegakkan hukum bisa balik juga ke dirinya sendiri. Bisa kickback ya. Tapi kan kita publik juga melihat ya adegan yang dipertontonkan ini menjadi semakin apatis ya gitu terhadap upaya kita untuk mempunyai lembaga yang benar-benar firm terhadap pencegahan, penindakan dan pemberantasan korupsi ini. Betul, jadi dengan turunnya kredibilitas KPK, integritas segala macam itu saat ini publik lagi semacam ya dirundung duka kira-kira begitu terkait dengan upaya pemberantasan korupsi termasuk gerakan anti korupsinya sendiri. Seperti itu. Dan Kang, apakah ini dampak dari revisi undang-undang korupsi sendiri? Ya, salah satu yang langsung berkaitan dengan situasi ini itu. Jadi berkaitan dengan namanya tuh kerangka organisasinya, kerangka regulasinya yang membuat KPK tidak bisa independen dan mandiri lagi seperti sebelum revisi seperti itu. Dan sekarang ada menjadi lebih buruk lagi di mana KPK menjadi alat. Ya, alat politik. Sepertinya seolah-olah penegakan hukum tapi itu permainan politik juga seperti itu. Kasus yang terjadi pada Firly, dia mengangkat kasus Formula E, Anies Baswedan dan segala macam, itu kan menunjukkan gejala seperti itu. Bagaimana sekarang KPK juga ada di bawah kontrol kekuatan politik yang membuat publik menjadi distrust, kira seperti itu. Nah, kekuatan KPK testimoni Agus Raharjo mantan komisioner itu jelas-jelas menunjukkan juga bahwa revisi undang-undang KPK itu tidak vakum, tidak datang berdiri sendiri. Meskipun betul ada ide-ide untuk merevisi KPK itu sejak dulu, tapi teraktualisasi pada zaman Jokowi ini. Dan menurut saya dia instrumental. Pak Jokowi ini instrumental dalam mengubah setting kelembagaan KPK seperti itu. Nah, kembali lagi KPK dijadikan alat ya, atau dijadikan senjata politis.
Nih jadi saya jadi teringat ke gambaran koalisi di Pilpres kemarin. Ya. Betapa kita mendengar ya, kita juga membaca, kita juga mengamati sejumlah elit, sejumlah petinggi partai, sejumlah ketua umum partai itu betapa mereka tersandera mungkin ya oleh persoalan-persoalannya, sehingga ketika ada putusan-putusan politik yang kita sorot itu melanggar etik dan sebagainya terkait dengan lolosnya Gibran, itu mereka nyaris tidak ada respon yang seperti apa gitu ya, layaknya gitu. Mereka manut-manut saja. Apakah itu juga yang dimaksudkan oleh Kang Deddy tadi? Iya betul. Jadi pemberantasan korupsi dijadikan sebagai alat politik itu, alat bargaining, juga menjadi jelas dalam kasus nominasi Gibran sebagai cawapres. Ada Airlangga yang juga potensial dikriminalisasi terkait skandal sawit, minyak goreng. Jules Has juga sama, Prabowo juga sama, punya problem di food estate dan alutsista seperti itu. Jadi kelompok koalisi Indonesia Maju ini bermasalah sebenarnya. Dan itu pertama kali dalam sejarah reformasi itu menggunakan orang terjerat dalam kasus itu sebagai bergen untuk memaksakan Gibran jadi cawapres di kelompok itu, kira-kira begitu. Dan itu semacam premanisme menurut saya ya. Premanisme apa nih? Premanisme negara kira-kira. Wah, luar biasa. Negara geus preman mah power lah ya. Nah, kan gini, kalau misalnya ya obrolan kita itu tadi ya ada elit-elit ya, petinggi-petinggi yang nanti pasti mereka akan menjadi bagian dari ruling ya, dari government, dari pemerintahan ini, tapi mereka bermasalah ya secara hukum terkait dengan dugaan-dugaan korupsi dan sebagainya. Bagaimana mereka kemudian nanti akan melaksanakan penegakan hukum atau pemberantasan korupsi, sementara merekanya sendiri bermasalah. Tuh. Itu yang menjadi beban, ya, itu yang membuat prospek penegakan hukum dalam hal ini Tipikor itu menjadi gloomy kira-kira gitu. Mendung lah kira-kira begitu. Kalau betul Kim ini menjadi pemenang di itu. Tapi kita harus nunggu KPU ya, memang seperti itu. Tapi memang kalau pemenangnya ini buat kami di gerakan anti korupsi menyedihkan gitu, karena kita nggak percaya lah, tidak percaya dengan Prabowo atau Golkar untuk memimpin upaya pemberantasan korupsi di Indonesia seperti itu. Iya, bagaimana mau memimpin pemberantasan korupsi ketika permasalahan korupsi ada di lingkaran mereka sendiri. Itu yang menjadi kerisauan dan kepedulian kita juga terkait dengan prospek pemberantasan korupsi ke depan seperti itu. Nah, apa dong yang harus kita dorong agar harapan kita ya, harapan publik bahwa pemberantasan Tipikor itu betul-betul firm dilaksanakan? Apa yang harus kita lakukan kemudian? Ini up and down, turun pasang surut gerakan anti korupsi ini biasa, dan kalau dalam konteks pertarungan antara yang hak dan yang batil itu biasa begini kira-kira begitu ya. Ada yang batilnya berjaya, ada yang haknya berjaya, seperti itu. Dan ini akan terus terjadi. Nah, kira-kira sekarang ada di mana nih? Ada di down atau ada di up nih? Kalau sekarang ada turun ya, dan semua itu. Tapi itu juga menjadi energi sebenarnya buat meskipun bisa diduga ada fenomena kelelahan. Baik di funding agencies maupun di aktivis, karena kita kembali ke titik awal 10 tahun yang lalu kira-kira begitu. Apa tuh? Ya, seperti IPK misalnya, ini persepsi korupsi. Ya, dulu 10 tahun yang lalu itu 3,4, sekarang turun ke 3,4. Padahal kita sudah 3,9 seperti itu. Kembali lagi turun ya? Kembali ke titik semula 10 tahun yang lalu kira-kira begitu. Itu membuat capek gawe kira-kira begitu. Iya. Kita melakukan aktif advokasi, tapi kemudian situasinya berubah ke titik semula. Ini yang membuat situasinya itu tadi capek gawe itu kira-kira begitu. Indonesia itu tidak pintar kalau begitu ya. Di bebenah itu bisa gitu kan. Dan ada unsur kesengajaan bagaimana, seperti yang tadi ada keterlibatan intervensi presiden, bagaimana menguasai KPK dan seperti itu. Artinya kalau misalnya tadi kalau kalangan aktivis merasa capek gawe,
Satu, pangintennya kita harus bekerja lebih keras, ya, atau mungkin dimanfaatkan oleh penguasa yang korup untuk lebih korup dong. Ada kemungkinan itu ya, Oke. bisa terjadi juga. Tapi menurut saya sih yang paling penting itu mendorong aktif citizen, media massa, termasuk kelompok-kelompok kritis untuk tetap bisa bekerja atau melakukan advokasi anti korupsi. Meskipun sekarang kita kehilangan semacam lokomotifnya nggak ada, KPK-nya sudah roboh dan seperti itu. Iya. CSO juga tidak begitu mengambil peran penting. Kita kelihatannya dimulai dari babak baru lagi lah seperti itu, mitamayan. Ya, mitamayan. Ya, mudah-mudahan tidak dari nol lagi lah ya. Artinya kalau dari situ itu enggak, karena kan ada knowledge juga, pengalaman, pengetahuan dan segala macam. Tapi memang harus dimulai dari bawah lagi lah kira-kira begitu. Tapi harapan masih besar? Atau sebesar apa sekarang harapan? Ya tidak boleh berputus asa. Bagaimanapun juga cahaya di ujung terowongan itu masih kelihatan. Itu dan perubahan-perubahan sangat mungkin terjadi juga. Menurut saya tetap istiqomah bagaimanapun kalangan aktivis dan atau NGO termasuk media aktif citizen untuk bekerja di wilayah ini karena tantangannya besar, apalagi tadi dengan gambaran situasi ruling elite-nya adalah orang-orang atau kelompok yang bermasalah ini menjadi tantangan tersendiri. Kang Ded, kalau misalnya revisi undang-undang 2019 itu yang menjadi salah satu faktor ya menyebabkan lemahnya upaya kita dalam pemberantasan korupsi, apakah revisi undang-undang nomor 30 itu harus kembali direvisi? Jadi ada regulasi dan organisasi yang menyediakan independen itu harus, tapi nggak cukup Bang. Harus didukung juga dengan orang yang punya independensi, integritas yang cukup juga. Sebenarnya kita punya pengalaman meskipun sudah direvisi ya, Novel Baswedan dan kawan-kawan itu dengan itu masih bisa menangkap 2 menteri loh. Pada zaman itu kan. Artinya aku udah kayak kawani we gitunya. Wani. Seperti itu. Jadi neteli punya nyali yang cukup dan segala macam untuk. Jadi dalam situasi ketika regulasi juga tidak mendukung, artinya tidak bebas seperti itu. Kalau orangnya punya nyali seperti kelompoknya Baswedan itu masih bisa bekerja sebenarnya. Seperti itu. Dan itu yang menyulitkan Firly ketika saat itu nggak bisa ngatur, nggak bisa mengendalikan segala macam. Makanya satu-satunya cara untuk mengendalikannya adalah mengeluarkannya dengan tes wawasan kebangsaan itu. Kira-kira. Iya. Nah sekarang kan Firly tidak lagi memegang tampuk pimpinan KPK. Apakah kita bisa berharap di komisioner, di jajaran direktur-direktur di KPK, penyidik dan sebagainya bisa memunculkan kembali keberanian itu? Agak sulit. Karena sekarang platformnya sudah ASN. Nah itu dia. Ya. Dia sudah banyak aturan, regulasi, termasuk dulu kan sebelum berubah jadi ASN, namanya Serikat Pekerja ya. Itu powerful sekali, ya kan seperti. Iya, mereka lebih mandiri ya. Lebih mandiri, punya nyali yang cukup, tidak takut di PHK dan segala macam. Kan sekarang lain, mereka korporat. Ya kan, sama pimpinan sudah harus ada kepatuhan, loyal dan segala macam. Jadi settingnya sudah berbeda. Jadi kalau berharap ke platform semula kayaknya sulit diharapkan KPK akan kembali seperti dulu seperti itu. Dengan situasi di mana perubahan-perubahan yang berkaitan dengan kepegawaian, status kepegawaian itu mempengaruhi banyak seperti itu. Jadi desainnya memang luar biasa ya, desain untuk melemahkannya itu memang canggih juga ya. Bermaksud lah, berniat gitu memang. Preteli semuanya gitu kan. Semua hal termasuk status kepegawaian, ya kan, boleh menerbitkan SP3, itu kan seperti itu. Dipreteli lah kira-kira begitu. Nah, Kang Ded, kalau misalnya secara regulasi seperti itu, kemudian juga performa KPK sebagai lembaga juga seperti itu, harapan kita itu seperti apa dong agar upaya pemberantasan korupsi ini tetap bisa berjalan dengan baik?
Apalagi yang bisa kita istilahnya mungkin harapkan? bermain dalam kendala ya kira-kira begitu. Oke. Jadi aspek yang berkaitan dengan penegakan hukum mungkin kita dilakukan kepada semacam itu. Tapi mungkin inisiatif yang berkaitan dengan bagaimana menghasilkan orang yang berintegritas, ya berbagai institusi pendidikan, keluarga bertanggung jawab untuk itu, mestinya tetap harus dilakukan. Ya kan, menghasilkan orang yang berintegritas seperti itu. Dia masuk kemanapun, sektor manapun dia terpercaya untuk melakukan itu. Lalu yang kedua, perbaikan yang bersifatnya tata kelola menurut saya masih dimungkinkan untuk ya, tata kelolanya di institusi bisnis, institusi militer atau apa seperti itu bisa dilakukan seperti itu. Meskipun juga yang namanya pemberantasan korupsi itu harus dua sisi ya, penegakan hukum dan pencegahannya seperti itu. Iya. Menurut saya masih tetap bisa dilakukan, tapi memang tadi ketika satu sayap patah untuk penegakannya segala macam itu, kita juga nggak berharap banyak seperti itu. Oke. Mungkin ya harus bersabar menunggu pemilu berikutnya itu untuk, karena itu memang pemilu menyediakan opportunity seperti itu. Iya. Jadi pergantian pemerintah secara tertib dan teratur itu diantaranya untuk membuka kemungkinan munculnya rezim baru, orang baru untuk punya komitmen baru terhadap pemberantasan korupsi. Oke. Kalau sekarang dari pemilu yang sekarang menghasilkan rezim yang tidak prospektif, ya ini kita harus bersabar sambil melakukan untuk kegiatan-kegiatan yang tadi saya bilang harus dilakukan, termasuk media. Karena nanti mungkin juga di dalam institusi peradilan itu kejaksaan ataupun hakim masih ada orang yang mungkin nyeleneh gitu ya, yang mungkin mengambil keputusan-keputusan yang berbeda kira-kira ketika dihadapkan pada situasi seperti ini. Oke. Pemirsa, di tengah gempitanya isu politik, ternyata kita pun seperti Kang Deddy sampaikan, ya harus menghadapi situasi yang muram ya bagi pemberantasan korupsi. Tapi harapan tetap ada. Itu yang kita harapkan benar-benar adalah munculnya para penegak, para pemberantasan korupsi yang punya integritas, juga yang paling penting punya keberanian ya, punya nyali gitu ya. Di tengah itu tadi secara regulasi lemah gitu kan, secara iklim politiknya juga tidak mendukung dan sebagainya. Nah, apakah harapan kita ini bisa diwujudkan nanti setelah pergantian rejim sekarang? Ini masih menjadi pertanyaan kita juga ya, Kang Ded. Ya. Penutup, Kang Ded, mangga. Ya, kalau menurut saya ini salah satu persoalan besar. Oke. Korupsi ini tetap kita bagaimanapun dituntut untuk memastikan bahwa kita mengembangkan metode untuk memastikan mengontrol perilaku pejabat publik, pejabat negara di dalam mengelola sumber daya itu menjadi penting, apapun caranya, dengan cara-cara inovasi ekstraordinari semacam itu, tapi menjadi semacam altruisme dari warga untuk memastikan bahwa kita tetap mengontrol perilaku negara, pejabat negara di dalam mengelola sumber daya, keuangan, apapun space, ruang, segala macam, termasuk kebijakan segala macam itu. Oke. Apapun situasinya begitu. Karena nanti mungkin yang akan jadi pertanggungjawab kita itu apa yang sudah dilakukan dalam situasi apapun kira-kira begitu. Kalau tidak berbuat sama sekali itu yang mungkin keliru. Iya. Ya, artinya kita harus siap-siap, effort kita harus lebih besar, energi kita harus lebih besar untuk mendorong pemberantasan korupsi, pencegahan korupsi di kita betul-betul bisa kita laksanakan. Hatur nuhun pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.